Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami yang berjudul regulator tegangan. Di sini ada kelompoknya, ada saya sendiri Tengku Rahman Famuda dengan NIM 121130114. Ada M Rofi dengan NIM 121130054. Ada Habib Furkon dengan NIM 121130161. Terus ada Dias Ilham Fikrullah dengan NIM 121130046. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dias. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian filter dan pengertiannya. Jadi rangkaian filter merupakan Tunggu ya, rangkaian yang izin berfungsi. untuk mic-nya kurang besar suaranya. Tes tes. Oke ya, aman. Oke. Jadi di sini ada pengertian dari rangkaian filter. Rangkaian filter sendiri merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menyaring dan memperhalus sinyal tegangan keluaran untuk menghilangkan noise atau ripple yang tidak diinginkan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan tegangan keluaran yang lebih stabil dan bersih untuk digunakan oleh beban atau perangkat elektronik. Ripple adalah fluktuasi tegangan residual yang berasal dari proses penyearahan arus AC menjadi DC. Sementara noise adalah sinyal gangguan dari sumber daya atau komponen lain di sekitar rangkaian. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja dari rangkaian filter. Filter sendiri terdiri dari komponen pasif seperti kapasitor, induktor, dan resistor yang digunakan untuk menyaring sinyal yang tidak diinginkan dari keluaran regulator. Nah, filter sendiri pada regulator tegangan biasanya ditempatkan pada proses penyearahan atau setelah regulator itu sendiri. Nah, berikut adalah komponennya. Pertama ada kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi untuk mengurangi fluktuasi tegangan. Yang kedua ada induktor untuk menahan perubahan arus. Kemudian yang ketiga ada resistor untuk membatasi aliran arus dan meredam perubahan cepat dalam rangkaian. Kemudian di sini ada beberapa filter tegangan yang dijelaskan, yaitu yang pertama ada filter kapasitor yang bekerja dengan menyimpan muatan tegangan saat meningkat dan melepaskan ketika tegangan turun. Yang kedua ada filter RC yang bekerja dengan resistor membatasi arus, sementara kapasitor menyaring frekuensi tinggi dari sinyal tegangan. Baik, untuk filter kapasitor sendiri, eh, filter kapasitor merupakan sirkuit yang menggunakan kapasitor pada keluaran penyarah untuk mendapatkan tegangan DC. Prinsip dasarnya adalah kapasitor menahan tegangan DC sambil menyaring variasi AC. Untuk pada gambar 15.4 ada A dan B. Untuk A itu adalah terjadi sebelum penyaringan yang di mana tegangan output dari penyarah gelombang penuh masih mengandung fluktuasi AC. Untuk gambar 15.4 yang B, itu dilakukan setelah penyaringan, yang dimana setelah kapasitor disambungkan, bentuk gelombang menjadi tegangan DC yang lebih stabil. Next. Dari kapasitor, ada yang namanya tegangan ripple, yang dimana tegangan ripple sendiri ini merupakan variasi periodik yang tersisa dari tegangan DC setelah difilter. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung persamaan tegangan ripple yang dimana VR atau RMS sama dengan EDC sama per 4 akar 3 FC sama dengan 2 dikali 4 2,4 EDC per C, atau bisa juga dengan 2 kali 4 VDC per RLC, yang dimana EDC ini adalah arus DC dalam miliampere, C itu adalah kapasitansi dalam mikrofarad, RL itu resistansi beban dalam kilo ohm, dan F adalah frekuensi sinyal. Untuk menyatakan persamaan nilai DC, bentuk gelombang melintasi kapasitor filter sebagai berikut. VDC sama dengan Vm dikurang EDC per 4 FC. Yang mana ini bisa didapatkan dari Vm dikurang 4 kali 7 4,17 EDC per C. Yang dimana Vm-nya ini adalah tegangan puncak penyearah. Untuk EDC, C sama F itu sama
seperti menghitung tegangan ripple. Next. Nah, berdasarkan persamaan sebelumnya, kita bisa memperoleh ekspresi untuk ripple bentuk gelombang keluaran dari rangkaian penyarah gelombang penuh dan filter kapasitor. Untuk mencarinya adalah R sama dengan VR TRMS per VDC dikali 100%. Sama dengan 2,4 EDC per CVDC dikali 100%. Atau bisa juga dengan 2,4 per RLC kali 100%. Next. Selanjutnya ada filter RC, yang dimana filter RC itu adalah rangkaian pasif yang terdiri dari resistor R dan kapasitor yang berfungsi untuk menyaring atau menghilangkan komponen frekuensi tinggi pada sinyal listrik. Filter ini sering digunakan dalam rangkaian regulator tegangan untuk menurunkan tingkat ripple pada output, sehingga tegangan yang dihasilkan lebih stabil. Analisa dari filter RC ini metode pembagian tegangan AC sebagai berikut. VO sama dengan Vin dikali min J X C per R min J X C. Apabila ditinjau dari magnitudnya, maka V, VO per Vin sama dengan absolut min J X C per R min J X C. Atau bisa disama dengankan terakhir 1/akar R per X C kuadrat ditambah 1. Dengan gambar filter RC ini sebagai berikut ini. Adapun persamaan magnitud tadi dapat disederhanakan untuk kondisi R lebih besar daripada 1/omega C menjadi VO per Vin sama dengan XC per R. Rangkaian RC biasanya dihubungkan ke output dari filter kapasitor seperti di gambar bawah ini. Oke, selanjutnya di sini ada IC regulator. Jadi IC regulator itu adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menstabilkan tegangan keluaran pada tingkat yang konstan. Ini sangat penting dalam menjaga kinerja peralatan elektronik karena perubahan tegangan yang dapat merusak komponen atau mengurangi efisiensi pada tegangan yang masuk atau beban. Oke, masuk ke fungsi utama dari IC regulator. Jadi yang pertama itu untuk menstabilkan tegangan. Jadi dia tuh untuk menjaga tegangan keluaran tetap konstan pada level yang diinginkan. Misal 5 volt, 12 volt, dan lain-lain. Yang kedua itu melindungi sirkuit. Jadi untuk menghindari kerusakan komponen akibat tegangan berlebih atau overload. Yang ketiga efisiensi energi. Uh, ini untuk mencegah pemborosan energi dengan mengatur suplai tegangan secara efisien. Jadi yang digambar di sebelah kanan slide-nya ini, jadi dia ada 3 kaki. Yang pertama itu untuk V input-nya, dan yang di kaki yang keduanya itu untuk ground, yang kaki ketiganya itu untuk V output-nya. Baik, selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Untuk soalnya sendiri adalah penyearah gelombang penuh tertentu memiliki tegangan keluaran puncak sebesar 30 volt. Filter masukan kapasitor 50 mikrovolt dihubungkan ke penyearah. Hitung tegangan keluaran DC pada resistansi beban sebesar 600 ohm dan faktor ripple peak to peak. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah hitung tegangan keluaran DC penyiaran gelombang penuh kira-kira 0,636 kali tegangan peak atau VP. Kemudian yang kedua ada menghitung faktor ripple untuk filter masukan kapasitor yang dirumuskan oleh seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, terus yang ketiga ada menghitung tegangan ripple peak to peak yang dirumuskan VR sama dengan IL per FC. L ini adalah arus beban, F adalah frekuensi input AC, dan C adalah kapasitansi kapasitor filter. Kemudian yang keempat adalah menghitung arus beban yang dirumuskan sebagai IL sama dengan VDC sama dengan per RL. Kemudian yang kelima adalah substitusikan nilai dan hitung faktor ripple-nya.
mana IL sama dengan 19,08 dibagi 600 ohm. Jadi sama dengan 0,0318 ampere. Kemudian selanjutnya ada asumsikan frekuensi AC adalah 60 Hz. Itu tegangan ripple peak to peak-nya. Atau VR sama dengan 0,0318 ampere dibagi 60 Hz dikali 50 kali 10 pangkat min 6 F sama dengan 1,06 volt. Oleh karena itu, faktor ripple ini sendiri adalah 1,06 volt dibagi 19,08 volt sama dengan 0,0555. Baik, untuk contoh soal yang kedua itu mengenai kapasitor filter. Hitung tegangan reaknya arah gelombang penuh dengan kapasitor filter 100 mikrofarad yang terhubung ke beban yang menarik arus 50 mA. Kita mencari VR RMS, ini mana rumusnya tadi, IDC, kita memakai yang 2,4 IDC per C, yang dimana 2,4 dikali 50 per 100 sama dengan 1,2 volt. Next. Sama seperti yang tadi, menggunakan value yang sama, cuman menggunakan figur 15.3, yang dimana tegangan puncak untuk rangkaian filternya itu 30 volt. Di sini kita menggunakan mencari VDC sama dengan VM dikurang 4,17 EDC per C. Sama dengan VM-nya itu 30 volt. Untuk EDC-nya sama 50, untuk kapasitornya itu 100. Dan hasilnya adalah 27,9 volt. Next. Nah, untuk yang ketiga itu hitung ripple dari kapasitor untuk tegangan puncak yang diperbaiki sebesar 30 volt. Kapasitornya di sini menggunakan 50 mikrofarad dan arus beban 50 mA. Kita mencari R-nya itu 2,4 EDC per CVDC dikali 100%. 2,4 dikali EDC-nya itu 50, C-nya itu 100, dan VDC-nya 27,9. 2,4 kali 50 per 100 dikali 27,9 dikali 100%, maka hasilnya 4,3%. Dan bisa juga menggunakan persamaan, yaitu R sama dengan VRRMS per VDC dikali 100%. VRRMS-nya itu kita sudah mengetahui sebelumnya, yaitu 1,2 volt per 27,9 volt untuk VDC-nya. Dikali 100%, maka hasilnya sama, yaitu 4,3%. Next. Untuk contoh soal ketiga, ada suatu FV rectifier dengan trafo CT yang dilengkapi dengan filter kapasitor sederhana menghasilkan arus output DC 0,5 ampere dan tegangan output DC 30 volt pada beban 60 ohm. Faktor ripple yang dihasilkan oleh filter kapasitor sederhana dengan kapasitor 1000 mikrofarad adalah 4%. Pertanyaannya, apabila faktor ripple diinginkan menjadi lebih kecil 10 kali lagi atau menjadi 0,4% dengan cara menambahkan filter RC, maka berapakah nilai R dan C-nya? Yang kedua, carilah tegangan output DE-nya pada saat arus maksimum dengan gambar seperti ini. Untuk yang pertama, untuk mendapatkan pengurangan faktor ripple menjadi 1/10 kali, maka menggunakan rumus yang dibahas tadi, XC per R, yang dimana nilainya adalah 1/10 menjadi R sama dengan 10 XC sama dengan 10 per omega C menjadi 10 per 2 pi FC. Misalkan nilai C yang C-nya kita berikan 2000 mikrofarad, maka nilai R-nya sama dengan 6,6 ohm dengan rumus yang seperti gambar nih. Untuk yang kedua, untuk IDC-nya sama dengan 0,5 ampere beban penuh, maka drop tegangan pada R adalah kita menggunakan rumus VR sama dengan IDC dikali R sama dengan 3,3 volt, sehingga VODC-nya sama dengan 30 dikurang VR sama dengan 26,7 volt. Sebagai catatan bahwa perbaikan faktor ripple tidak lagi 1/10 kali seperti yang kita harapkan, karena tegangan output DE tidak lagi 30 volt melainkan 26,7 volt. Maka faktor ripple R sama dengan 0,4% untuk
VODE-nya sama dengan 30 volt akan menghasilkan VR RMS sama dengan 0,004 dikali 30 volt sama dengan 0,12 volt. Sehingga faktor ripple yang sebenarnya adalah R sama dengan VR RMS per VDC sama dengan 0,12 per 26,7 atau sama dengan 0,0045 yang juga sama nilainya 0,45% pada kondisi tanpa beban RL sama dengan tanpa batas, maka tegangan output DC kembali menjadi 30 volt. Oke, masuk ke contoh soal yang keempat. Sebuah rangkaian menggunakan IC regulator 7805 untuk mengatur tegangan. Tegangan input yang diberikan ke IC adalah 12 volt dan rangkaian beban mengalirkan arus sebesar 0,5 ampere. Hitung yang pertama itu tegangan keluaran dari IC 7805, yang kedua daya yang diserap oleh beban, yang ketiga daya yang terbuang pada IC regulator sebagai panas. Untuk mencari yang pertama, kita tegangan keluaran atau V outputnya itu IC 7805 itu merupakan regulator linier dengan tegangan keluaran tetap sebesar 5 volt. Jadi berapapun tegangan input yang diberikan, tegangannya tetap akan 5 volt. Jadi yang kedua, daya yang diserap oleh beban atau P beban. Daya yang diserap oleh beban bisa kita pakai rumus P beban sama dengan V output dikali I atau arus. Dengan V output sama dengan 5 volt dan arusnya itu 0,5 ampere. Maka P beban sama dengan 5 volt dikali 0,5 ampere sama dengan 2,5 watt. Jadi daya pada bebannya itu 2,5 watt. Untuk mencari yang ketiga, daya yang terbuang pada IC atau Perugi. Untuk menghitung daya yang terbuang sebagai panas di IC regulator, kita harus menghitung selisih tegangan antara input dan outputnya, lalu dikalikan dengan arus. Kita bisa memakai rumus Perugi sama dengan V input dikurang V outputnya dikalikan dengan arus atau I. Dengan V inputnya itu 12 volt, V outputnya 5 volt, dan arusnya itu 0,5 ampere. Maka kita memakai rumus yang tadi, P rugi sama dengan 12 volt dikurang 5 volt dikali 0,5 ampere. Sama dengan 7 volt dikali 0,5 ampere, didapatkannya 3,5 watt. Jadi daya yang terbuang itu sekitar 3,5 watt. Sekian presentasi dari kelompok 3A. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.